Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas tentang regresi linear berganda atau regresi bivarian sebagai bagian dari topik statistika teknik yang terdiri dari pengertian regresi linear berganda, parameter, dan contoh aplikasi regresi linear berganda bidang teknik sipil. Selamat menikmati. Sedikit untuk merefresh ingatan kita tentang bentuk umum regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A plus B kali X, ya, di mana A dan B adalah konstanta sembarang, dan Y adalah variabel tidak bebas atau nilainya tergantung terhadap nilai X, dan atau disebut juga sebagai dependent variable, dan X adalah variabel bebasnya atau independent variable. Dari sana kita bisa menyusun model umum regresi linear multivariabel, yaitu Y ditambah A plus B1X1 tambah B2X2 tambah dan seterusnya sampai dengan Bn kali Xn. Nah, untuk mendapatkan bivariabel, maka kita cukup memotong sampai X yang kedua, yaitu Y sama dengan A plus B1X1 tambah B2X2. Secara umum kita dapat dengan mudah menghitung konstanta A, B1, B2, bahkan Bn, ya, apabila kita ingin menghitung atau menganalisis regresi multivarian. Tetapi untuk kondisi regresi bilinear atau regresi linear berganda, kita cukup menghitung konstanta A, B1, dan B2. Akan tetapi kita tidak bisa langsung menggunakan hasil hitungan seperti halnya misalkan sigma X2 kuadrat yang bersumber dari spreadsheet Excel atau olahan lembar kerja kita. Kita harus menggunakan dulu nilai tersebut dengan salah satu metodenya, yaitu metode skor deviasi. Kemudian baru bisa kita masukkan ke dalam rumus praktis berikut itu. Baik, untuk mempermudah pemahaman tentang regresi bivariat atau regresi linear berganda ini, perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah model regresi dari mutu beton di sebuah pekerjaan konstruksi, ya kita sebut mutu beton itu adalah Y, dengan variabel bebas, durasi pemadatan beton segar, dan persentase penambahan zat aditif, yaitu pada beton kita sebut sebagai X2. Selanjutnya, seluruh perhitungan kita sajikan dalam tabel berikut ini. Seluruh parameter-parameter yang dibutuhkan seperti halnya X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, atau X1 kali X2, dan Y pangkat 2 itu juga dicantumkan dalam tabel tersebut. Kemudian dengan menggunakan metode skor deviasi, kita akan mendapatkan parameter sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma kuadrat, sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma X1X2 yang baru. Dan selanjutnya kita akan masuk kembali ke formula untuk menentukan B1, B2, dan nilai atau konstanta A-nya. Dengan demikian maka kita dapat memperoleh nilai B1 adalah 0,326 dan B2 adalah 0,378 dan A adalah 8,208, sehingga bisa kita susun persamaan regresi linear bergandanya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 8,208 ditambah 0,326 X1 ditambah 0,378 X2, dengan Y adalah mutu beton, X1 adalah durasi pemadatan, dan X2 persentase penambahan zat aditif. Selanjutnya kita akan membahas tentang korelasi, ya. Dimana korelasi ini di sini adalah menyatakan hubungan antara dua atau lebih peubah atau variabel terhadap sebuah asosiasi. Bila dua peubah tidak berhubungan, maka korelasinya 0. Bila sempurna, korelasinya 1. Atau kita sebut juga sebagai kolinier. Di sini kita akan mendapatkan dua istilah tentang koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi sendiri dinotasikan dengan huruf R, ya, apakah dia R besar atau R kecil. Setelah ditaksir persamaan regresi dari data masalah berikutnya, ya, dan menilai baik atau buruknya, maka koefisien korelasi menunjukkan adanya kesesuaian model dengan data, di mana rumusnya adalah R sama dengan N jumlah data atau sampel dikalikan sigma XI kali YI dikurang sigma XI kali sigma YI dibagi akar dalam kurung N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dikali N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI yang dikuadratkan. Untuk memperjelas pemahaman kita tentang koefisien korelasi dan koefisien determinasi,
Maka perhatikan kembali ilustrasi 1 yang telah diberikan sebelumnya. Di sini kita hanya akan meninjau tentang korelasi atau hubungan antara durasi pemadatan X1 ya dengan hasil mutu beton atau Y. Setelah melakukan perhitungan dalam tabel dengan format yang sesuai dengan kebutuhan formula, maka diperoleh berturut-turut koefisien korelasi atau R adalah 0,89 dan seterusnya, dan koefisien determinasi atau R kuadrat adalah 0,944 dan seterusnya. Di sini kita bisa bedakan bahwa koefisien korelasi menyatakan derajat atau intensitas hubungan antara kedua variabel tersebut, antara X dan Y, atau antara lamanya atau durasi pemadatan dan mutu beton, yaitu sebesar 89,16%. Sedangkan R kuadrat atau koefisien determinasi atau R square itu menyatakan seberapa besarnya pengaruh lamanya pemadatan terhadap mutu beton, yaitu sebesar 94,43%. Dan sekarang bagaimana halnya dengan korelasi ganda dan korelasi parsial? Apabila terdapat 2 atau lebih variabel bebas, maka kita punya regresi linear ganda atau regresi multivariat. Jika 2 variabel bebas disebut juga regresi bilinear atau bivariat. Begitu juga halnya dengan korelasinya. Jika ada 2 atau lebih variabel bebas, maka kita punya korelasi gandanya dan korelasi parsial. Formula korelasi untuk derajat hubungan ketiga variabel atau lebih atau R square ya, itu disajikan dalam formula berikut ini. Artinya kita mengambil bagaimana menentukan koefisien determinasi untuk ketiga variabel. Misal kita ambil contoh atau ilustrasi pertama, yaitu lama atau durasi pemadatan beton, kemudian penambahan persentase penambahan zat aditif, dan mutu beton. Dengan menggunakan ilustrasi 1 ya, dan seluruh hitungan yang telah disajikan dalam tabel, kemudian menggunakan konstanta A, B1, dan B2 berturut-turut, dan kita substitusikan ke dalam formula yang telah disediakan, maka diperolehlah koefisien determinasi atau R square atau R kuadrat yaitu 0,98 dan seterusnya, atau 98,62%. Sedangkan koefisien korelasi gandanya adalah merupakan akar daripada R square tersebut atau R kuadrat, yaitu sebesar 99,30%. Dalam konteks ini adalah multivarian. Selanjutnya, untuk koefisien korelasi 2 variabel bebas disajikan dalam formulasi berikut ini, di mana RY1 kuadrat adalah koefisien determinasi antara Y dan X1, dan RY2 kuadrat adalah koefisien determinasi antara variabel Y dan X2, sedangkan RY12 adalah koefisien determinasi antara X1 dan X2. Pun prosedur untuk menentukan koefisien korelasi parsial atau koefisien korelasi terpisah. Yang pertama adalah rumus koefisien korelasi, kemudian yang kedua membuat tabelnya, ketiga menghitung koefisien korelasinya dengan formula yang telah tersedia, kemudian yang keempat adalah memberikan tafsiran terhadap semua. Maksudnya di sini adalah apakah koefisien korelasinya ataukah koefisien determinasinya. Kemudian yang terakhir atau kelima adalah koefisien korelasi yang diperoleh. Berikut adalah formula yang diberikan untuk menghitung koefisien korelasi secara parsial berturut-turut adalah RY1, RY2, dan R12. Dengan demikian, maka diperoleh RY1 sama dengan 0,51, RY2 adalah 0,33, dan R12 adalah minus 0,29. Kemudian seluruh koefisien korelasi ini kita masukkan ke dalam rumus yang tersedia untuk mencari koefisien korelasi parsial RY12, yaitu sebagai berikut, di mana akar RY1 kuadrat ditambah dengan RY2 kuadrat dikurang 2 RY1 dikali RY2 dikali R12 dibagi 1 min R12 kuadrat. Dengan demikian, maka dapat diperoleh koefisien korelasi untuk regresi linear berganda
RY12 adalah 0,72 dan seterusnya, yang artinya adalah 72,19% mutu beton tersebut ditentukan oleh durasi waktu pemadatan dan persentase penambahan zat aditif pada beton segar. Selanjutnya kita akan lihat koefisien korelasi parsial antara variabel Y dengan X1, yaitu RY1,2, dengan menganggap X2 konstan. Dan sebaliknya, koefisien korelasi parsial antara variabel Y dan X2, RY2-1 dengan menganggap X1 yang konstan. Dan selanjutnya kita akan substitusikan atau masukkan ke dalam formula atau rumus-rumus yang telah tersedia sesuai dengan koefisien korelasi yang dicari, apakah antara variabel Y dan variabel bebas X1 ya dengan X2-nya konstan, atau sebaliknya Y dengan X2 dan variabel bebas X1-nya adalah konstan. Dengan demikian maka diperoleh berturut-turut RY1.2 adalah 41,37% dan RY2.1 adalah min 5,8%. Di sini kita bisa ketahui bahwa hubungan antara mutu beton dan durasi pemadatan itu cukup lebih besar ya, yaitu sekitar 41,3% dengan menganggap bahwa persentase penambahan zat aditif itu adalah konstan, sedangkan sebaliknya hubungan antara mutu beton dengan penambahan zat aditif itu hanya berkisar kurang lebih sekitar 5,8% ya, dengan menganggap bahwa pemadatan sifatnya konstan. Selain itu, di sini juga diberikan formulasi yang menyatakan hubungan antara korelasi ganda ya, dan korelasi parsial. Salah satu metode untuk regresi linear berganda ini adalah menggunakan metode least square atau kuadrat terkecil ya, secara grafis. Bisa Anda lihat bahwa suatu sebaran titik-titik yang terplot dalam sebuah fungsi bisa didekati dengan sebuah persamaan garis lurus ya. Di sini kita bisa lihat bahwa garis biru atau garis linear adalah merupakan garis estimasi, sementara plot yang dikuantifikasikan atau disimbolkan dengan E1, E2 itu adalah actual atau yang kondisi sebenarnya. Sigma E kuadrat atau nilai varians merupakan rata-rata kuadrat di sekitar regresi atau disebut juga rata-rata kuadrat residu. Untuk mencari varians dari E ini disajikan formula sebagai berikut. Dan kita ketahui di salah satu formula itu melibatkan salah satu parameter atau konstanta dari persamaan regresi linear. Dengan SY kuadrat dan SX kuadrat itu merupakan varians dari Y dan X itu sendiri. Varians lain yang juga bisa ditentukan adalah S kuadrat B ya. Di sini dengan formulasi yang tersedia terlihat menggunakan parameter dari nilai X rata-rata. Dan untuk teknis pengerjaannya akan lebih mudah menghitungnya dengan bantuan tabel ya, apakah itu menggunakan Excel atau yang lainnya. Berikut kita akan melakukan uji hipotesis dengan regresi linear ya, baik untuk regresi linear sederhana ya, sebagai contoh awal dan regresi linear berganda. The big question-nya adalah apakah persamaan regresi yang diperoleh itu betul-betul linear, jangan-jangan itu kuadratik atau bahkan eksponensial atau logaritma dan lain sebagainya. Pertanyaan yang lain juga muncul, apakah koefisien regresi yang kita peroleh itu benar atau tidak? Nah, dengan kata lain kita memerlukan sebuah uji. Di sini, sebagaimana pembahasan sebelumnya tentang uji hipotesis, kita akan menentukan dulu mana H0-nya dan mana H1 atau H alternatifnya. Tentu saja H alternatif adalah negasi atau ingkaran dari pernyataan H0 kita. Karena jumlah data kita menggunakannya di bawah 30 atau small data, maka uji statistiknya kita menggunakan uji T. Sederhananya adalah dengan membandingkan T hitungan dengan T tabel statistik. Ya. T hitungan diperoleh dengan formula yaitu R akar N min 2 dibagi 1 min R kuadrat, dengan R adalah koefisien korelasi dan R kuadrat adalah koefisien determinasi dan N adalah jumlah sampel. Sedangkan T tabel bisa diperoleh langsung dari tabel-tabel statistik ya, atau juga dengan spreadsheet Excel dengan parameter derajat kebebasan DK adalah jumlah sampel dikurangi 2. Karena 2 adalah variabelnya yang tidak diketahui yaitu X dan Y. Kemudian level of confidence 5%. Sebagai contoh, di sini kita diberikan sebuah persamaan regresi linear hubungan antara mutu beton dan
lamanya atau durasi pemadatan beton segar. Dan kita dapatkan R kuadratnya adalah 0,944 dan R-nya adalah 0,892. Langkah pertama adalah menghitung berapa besarnya T hitung. Di sini kita dapatkan T hitung diperoleh adalah 10,68 dan dibandingkan dengan T tabel ya, untuk degree of freedom adalah 10 kurang 2 yaitu 8. Kemudian level of confidence adalah 5%, kita dapatkan T tabel 2,306. Ternyata T tabel lebih kecil dari T hitung, maka dia termasuk daerah tolak hipotesis. Nah, tolak hipotesis berarti di awal tadi kita sudah menetapkan kalau kita menolak hipotesis artinya adalah bahwa ada hubungan linier antara durasi pemadatan terhadap mutu beton. Sedangkan untuk uji parameter regresi linear berganda dengan uji T, maka kita akan lihat dengan 3 skenario dan 2 hipotesis ya, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, di sini kita akan lihat interpretasi hasil keputusan I-nya atau J bisa 1,2 dan seterusnya ya. Yang pertama adalah jika H0 itu adalah beta 1 lebih besar sama dengan 0 dan H1-nya beta 1 atau beta I lebih kecil dari 0, maka daerah tolak H0 adalah ubah penjelas X berpengaruh nyata terhadap ubah respon Y secara linear dan hubungan negatif. Begitu juga jika kita melihat untuk H0 dengan beta I ya sama dengan 0 dan H1 beta I tidak sama dengan 0, maka ubah penjelas X tidak berpengaruh nyata terhadap ubah respon Y secara linear. Untuk lebih memperjelas uji hipotesis dalam regresi linear berganda, kita berikan sebuah contoh sebagai berikut, yaitu tentang hasil uji pengukuran mutu beton. Di sini terdiri dari 3 tipikal jenis pengukuran, yaitu yang pertama dengan hammer test atau uji pantul ya. Kemudian yang kedua adalah dengan elektromagnetik ya, menggunakan ultrasonic pulse velocity atau yang dikenal dengan UPV test. Kemudian yang terakhir dengan pengambilan sampel, yaitu menggunakan metode core drill. Nah, ketiga-tiganya menghasilkan mutu beton dalam unit satuan megapascal. Langkah berikutnya ya, seluruh perhitungan disajikan dalam tabel ya, dengan menentukan parameter-parameter yang dibutuhkan oleh formula menentukan konstanta dari regresi linear berganda. Dengan menggunakan cara yang sama pada contoh 1 atau ilustrasi pertama, kita dapatkan B1, B2, dan nilai A-nya. Cara lain juga bisa kita gunakan, yaitu dengan menyajikan sebuah bentuk matriks A dan matriks H dan kemudian vektor B. Ralat di sini bahwa di situ ada B0 pada vektor B itu adalah nilai konstanta A. Untuk mendapatkan konstanta A, B1 dan B2, kita cukup menginverskan matriks A kemudian mengkalikannya dengan vektor H. Di sisi lain, pada tabel ini Anda juga bisa melihat regresi linear berganda yang kita evaluasi menggunakan Minitab ya. Di sini kita dapatkan konstanta yang sama, yaitu fungsi dari Y adalah 5,72 ditambah 0,385, X1 min 0,135, X2. Dengan bantuan Minitab kita dapat memperoleh T hitung ya sebagai berikut untuk X1 dan X2, yaitu 6,12 dan 1,33. Sedangkan untuk T tabel kita bisa menggunakan atau menghitung dulu degree of freedom atau derajat kebebasannya, yaitu jumlah sampel dikurangi dengan 3 variabel yang dicari, yaitu Y, X1 dan X2, yaitu 3, dan kemudian dikurang 1, sehingga DF-nya adalah 6. Kemudian bisa kita cari dengan tabel statistik atau menggunakan Excel, cukup mengetikkan sama dengan TINV ya, dalam kurung 0,05 titik, 6 atau degree of freedom, dan kita peroleh nilai T tabel adalah 0,717 dan seterusnya. Langkah selanjutnya adalah menyajikan kurva T ya, kurva distribusi T, kemudian menentukan daerah tolak dan daerah terimanya. Di sini kita lihat batas kanan dan batas kirinya atau lower dan upper bounds-nya adalah 0,716 dan negatif 0,7176, yaitu T tabel tadi. Dan kita evaluasi masing-masing untuk X1 T hitungnya adalah 6,12, itu juga masuk daerah tolak H0, dan X2-nya juga 1,33, yaitu masuk daerah tolak H0 lebih besar dari 0,717. Dan artinya terdapat hubungan linier antara mutu beton dan hasil uji hammer maupun UPV.
Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah penting untuk memastikan terlebih dahulu tren kurva adalah linear, ya, dan perhatikan kurva pembanding apabila ada. Nah, di sini kita dituntut juga untuk banyak baca, ya, karena masing-masing major seperti geotehnik, keairan itu memiliki tipikal-tipikal parameter data yang berbeda. Kemudian yang kedua, metode skor deviasi itu digunakan untuk mengubah operator penjumlahan komponen variabel, ya, untuk sigma x1 kuadrat, sigma x kuadrat, dan sigma y kuadrat, dan lain sebagainya, sehingga dapat disubstitusikan ke dalam formula utama untuk menghitung nilai A, B1, dan B2. Selain kita juga bisa menggunakannya dengan metode matriks tadi. Dan yang terakhir, ketiga, penting untuk memahami parameter-parameter statistik yang digunakan dalam analisis, khususnya ketika menggunakan bantuan program komputer berbasis statistik, seperti halnya uji hipotesis. Sebagai bahan bacaan lebih lanjut, teman-teman bisa membaca buku karya Walpole dan Myers yang berjudul Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan, diterbitkan oleh ITB Bandung, yang merupakan versi terjemahan, ya, merupakan versi terjemahan. Kemudian atau juga bisa membaca buku yang berjudul Probability, Reliability, and Statistical Methods in Engineering Design karya Haidar dan Mahadevan.